Le coup de foudre, love at first sight, atau yang lebih dikenal dengan judul Hanya Kamu Cuma Kamu dalam tayangan Indonesia. Oke, jadi di hari yang berbahagia ini absolutely recommend banget, termasuk salah satu drama the best ever yang aku pernah tonton untuk modern drama. Pokoknya ini salah satu yang aku sangat rekomendasikan karena film ini didasarkan oleh sebuah novel I Don't Like This Word, I Only Like You, yang merupakan pengalaman atau kisah nyata dari penulisnya sendiri. Jadi ini worth banget buat ditonton. Banyak sekali hal-hal menarik dan ceritanya tuh alurnya campuran. Jadi dia kembali ke masa lalu dan nanti ada waktu masa sekarang, seperti itu. Banyak menceritakan masa lalu ketika mereka masih muda, tapi biasanya di awal-awal episode akan ada cuplikan tentang kisah mereka di masa yang sekarang atau masa mendatang. Oke guys, jadi ini dia buat kalian yang penasaran, check it out! Film ini sangat terkenal dengan pertanyaannya, apa kabar orang yang kalian cintai semasa sekolah sekarang? Ya, film ini diawali dengan bertemunya gadis paling bodoh di sekolah bernama Chow Yi yang diperankan oleh Janice Wu dan laki-laki paling pintar di sekolah yang diperankan oleh Jang Yujian sebagai Yanmo. Dan mereka keduanya ini nanti beneran married loh dalam dunia nyata. Jadi kenapa film ini worth banget? Karena ya itu, orang-orang yang terlibat itu punya kisah yang luar biasa. Oke, balik ke ceritanya lagi. Nah, si Yanmo ini terkenal banget sama attitude-nya yang super duper dingin. Gak banyak omong dan susah dideketin. Tapi itu juga yang membuat dia menarik sih sebenarnya. Suka banget sama kata-katanya dia. Gue bingung sama cowok yang bisa punya banyak perempuan karena punya satu cewek aja bikin pusing minta ampun. Oke, dan mereka ini dekat karena si Chow Yi membutuhkan bantuan untuk merubah nilainya dia dari yang paling buruk jadi ya naik lah gitu. Jadi mereka sering menghabiskan waktu bersama baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan karena kebersamaan inilah tumbuh tuh yang namanya benih-benih cinta. Nah, setelah beberapa waktu belajar bareng si Yanmo, waduh si Chow Yi sampai tidur-tidur tuh sambil belajarnya ya. Gak fokus nih si Yanmo-nya juga. Anyway, si Yanmo ini mau pindah untuk kuliah ke luar negeri di Inggris dan dia ngajakin si Chow Yi. Nah, si Chow Yi juga setuju untuk ikut pindah ke Inggris, ikut sekolah bareng pacar gitu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba si Chow Yi itu membatalkan, dia nggak jadi ikut. Nah, makanya si Yanmo sedih nih, si Bang Yanmo lagi berpikir-pikir kenapa dia batalin. Nah, beberapa tahun kemudian si Chow Yun yang dewasa ini udah kerja ya di suatu TV nasional dan Yanmo juga udah lulus dari Inggris dan udah balik lagi ke Cina. Dia juga sudah membuka perusahaan dan disinilah mereka nanti di kota yang berbeda tapi akhirnya bertemu kembali. Si Mbak Chow Yi yang kerja di stasiun TV Lena cantik banget ini lagi dapat tugas buat mewawancarai seorang entrepreneur muda yang katanya sukses dan ternyata adalah Yanmo. Yang jelas aja awkward card banget pertama kali ketemu lagi sama dia di momen kayak gini. Gak rela ngelihat si Yanmo pergi, mau dikejar dong sama Chow Yi sampai kesandung. Aduh, iya si Mbak, wah. Dan akhirnya si Yanmo sempat berhenti karena dengar si Chow Yi yang jatuh.
Karena nggak tahu alasan Xiaoyi nggak jadi ikut dia ke Inggris dan membatalkan semuanya seolah seenak dia aja. Jadi si Yanmo juga sebenarnya males banget berurusan sama si Xiaoyi lagi, walaupun dia sebenarnya juga masih cinta. Dan akhirnya inilah guys yang terjadi. Si Xiaoyi ingin menjelaskan semuanya dan mereka kembali berhubungan karena si Xiaoyi memutuskan untuk menyusul Yanmo pergi ke Beijing. Hanya bermodal nekat, si Xiaoyi nekat pergi ke Beijing. Pas sampai di sana malah kakak sama temen yang gak bisa ditumpangin. Karena mereka lagi ada yang bakal aku bahas di video selanjutnya. Oke, dan akhirnya dia terpaksa deh numpang sama teman sekolahnya dia yang juga sepupunya Yanmo yang ternyata tinggal serumah sama Yanmo. Jadi inilah dia, mereka mengenang kembali masa sekolah mereka dan tinggal bersama, dan sedikit demi sedikit kesalahpahaman di antara keduanya bisa dijelaskan. Ya, kalau salah pahamnya kelar, ceritanya selesai dong. Enggak juga, hehehe. Karena banyak keuuan dan struggle yang mereka berdua harus lalui untuk lebih bahagia dan menjalani hidup mereka. Ada juga kisah cinta kakak laki-laki kembarnya si Xiaoyi di sini dengan teman karibnya si Xiaoyi. Nah, aku akan sisipin video previewnya dan kisah cinta mereka akan aku upload untuk kisah berikutnya di pertemuan kita yang akan datang. Thank you buat yang udah stay sampai akhir. See you next time. Bye bye.